Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Erdina Dewi Oktavia, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya dengan NIM 06031182429018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Di video ini saya akan ngobrol santai dengan seorang orang tua tentunya yang mempunyai anak usia TK untuk mengetahui bagaimana beliau mendampingi perkembangan anaknya baik secara kognitif, sosial, emosional maupun moralnya. Langsung saja, yuk kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia saya wawancarai. Sebelum mulai, boleh ya Bu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu? Ya, boleh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Erdina Dewi Oktavia saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu seperti nama Ibu, kesibukannya, dan usia anaknya sekarang? Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Agustin. Saya kesibukannya ibu rumah tangga dan anak saya Askia berumur 5 tahun. Oke, dalam wawancara ini saya ingin bertanya seputar pengalaman Ibu dalam mendampingi perkembangan anak di usia TK, baik secara kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Oke, baik, bisa langsung kita mulai ya, Bu? Ya, boleh. Nah, pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana perkembangan belajar atau pemahaman anak Ibu selama ini? Kalau sekarang sih Askia lagi sangat aktif-aktifnya dan ingin banyak tahu apapun itu. Dan dia sekarang tuh lebih sering bertanya tentang hal-hal yang dia lihat, kayak seperti hujan turun, kayak gimana, atau lampu bisa menyala, dan juga sekarang sih dia udah bisa berhitung, mengenal huruf, meskipun belum lancar membacanya ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang Ibu lakukan untuk mendukung perkembangan kognitifnya di rumah? Kalau saya sih lebih sering mengajaknya membaca buku cerita, bermain edukatif seperti puzzle, terus kayak menonton video-video edukasi anak. Terus saya juga sengaja membiarkan dia mencoba hal-hal lainnya agar dia bisa belajar dari pengalaman. Oke, selanjutnya yang ketiga, bagaimana perkembangan sosial dan emosionalnya sejauh ini? Kalau sekarang sih dia udah mulai bisa membaca. Kalau sekarang sih dia sudah bisa bermain sama teman-temannya ya. Dan dia juga sekarang udah bisa tahu caranya berbagi. Tapi kadang juga dia masih suka marah-marah ya kalau misalkan mainannya diambil sama temennya. Terus kalau misalkan dia juga kadang sudah mulai bisa menenangkan dirinya sendiri, dan dia juga udah mulai bisa kayak misalkan dia lagi apa ya, lagi misal marah atau apa, terus kayak misalkan saya untuk coba menenangkan dia biar dia nggak terlalu marah-marahnya itu yang kayak menggebu-gebu gitu. Terus dia juga udah apa namanya, maaf ya. Terus kalau misalkan sekarang itu dia udah bisa meminta bantuan kepada saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernahkah anak Ibu menunjukkan emosi yang sulit dikendalikan? Pernah. Biasanya sih kalau dia udah mulai terlalu lelah banget gitu ya, atau enggak bisa mendapatkan apa yang tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Terus juga dia sekarang udah mulai tantrum. Terus kadang saya biasanya membiarkan dia tenang dulu ya, agar dia itu bisa lebih bijak gitu kalau misalkan dia apa ya namanya lagi tantrum gitu. Terus kadang saya
juga ajak dia bicara secara baik-baik dan memberikannya dia pengertian. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana ibu mengajarkan nilai-nilai moral pada anak ibu di rumah? Kalau saya sih ajarin dia hal-hal kecil ya, seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta tolong, terus dan tidak boleh berbohong pada siapa ibu. Terus saya juga memberikan dia contoh langsung lewat perilaku sehari-hari gitu. Misalkan kayak menyapa orang gitu. Terus tidak boleh tidak boleh membentak dan harus menghormati orang tua sih. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, sangat amat menarik. Dan saya juga jadi banyak belajar. Semoga anaknya terus tumbuh jadi pribadi yang hebat dan terus bahagia ya Bu. Sekali lagi terima Ya, kasih banyak amin. sudah meluangkan waktunya. Boleh saya akhiri? Boleh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara bersama Ibu Agustin tadi, saya memahami bahwa pendampingan orang tua di usia dini sangat penting dan berpengaruh besar pada perkembangan anak. Secara kognitif, anak usia 5 tahun menurut Jean Piaget berada pada tahap praoperasional, yaitu tahap di mana anak mulai menggunakan simbol seperti bahasa, gambar, dan lain-lainnya. Namun, masih berpikir egosentris. Pendekatan bermain sambil belajar yang dilakukan ibu ini sangat tepat untuk mengoptimalkan perkembangan ini. Dari sisi emosional dan sosialnya, Erik Erikson menyebutkan bahwa anak usia ini sedang berada pada tahap infant versus growth, yaitu tahap di mana anak ingin mencoba dan memimpin. Ketika anak diberi kesempatan bersosialisasi dan mendapat dukungan dari orang tua, mereka akan lebih percaya diri. Dalam perkembangan moralnya, pendekatan Ibu Agustin sejalan dengan teori Lawrence Kohlberg tahap awal, yaitu pre-confessional, di mana anak memahami benar dan salah berdasarkan penghargaan atau hukuman. Memberi contoh nyata dan pujian seperti yang dilakukan narasumber sangat efektif dalam membangun dan membentuk nilai moral anaknya. Setelah saya ngobrol langsung dengan ibu narasumber saya tadi, yaitu Ibu Agustin, saya jadi makin sadar bahwa peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anaknya, terutama di usia dini. Apa yang disampaikan sejalan dengan teori-teori yang sudah saya pelajari di kelas dan memberi gambaran nyata bagaimana perkembangan anak terjadi di rumah. Saya harap video ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya sebagai mahasiswa, tapi juga untuk para orang tua dan calon pendidik di luar sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.